Kalau soal singkatan UMKM itu usaha mikro kecil menengah. UMKM sendiri adalah usaha menengah kecil, usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah. UMKM untuk saya sendiri aslinya belum terlalu memahami ya Pak untuk UMKM sendiri itu apa, tapi cuman dengar-dengar dari anggota UMKM banyak yang dapat bantuan UMKM dari pemerintah. Saya sendiri belum terlalu memahami ya. Usaha menengah ke bawah masyarakat. UMKM itu singkatan usaha mikro kecil menengah. UMKM itu usaha mikro menengah dan kecil seperti itu. Usaha mikro menengah ke bawah, usaha mikro ke bawah. Usaha mikro kecil. Dari ekonomi keluarga tersebut, Pak. Soalnya kan kalau usaha menengah ke bawah itu kan kebanyakan untuk masyarakat yang memang kondisinya ekonominya itu tidak apa ya Pak, tidak naik masih turun. Itu. Kalau misalkan kecil menengah keterkaitan dengan mikro itu tadi berarti tentang usahanya. Masyarakat yang untuk menengah dan usahanya itu cuma kecil, nggak besar. Maksudnya kayak PT kan besar, CV itu besar, misal kayak buka warung gitu. Atau kriterianya kurang paham Pak, cuman pendapat saya, pemahaman saya itu mungkin bisa jadi yang dinamakan usaha kecil itu usaha yang emang kelihatannya bisa dibilang belum pesat soal perkembangannya dan mengenai pendapatannya juga masih di bawah, dalam jumlah itu 5 juta ke bawah, dan juga belum memiliki cabang di beberapa tempat atau beberapa titik di wilayah ataupun kota tersebut. Nah, kalau semisal lain dari UMKM atau usaha yang udah besar atau yang udah menengah ke atas, itu anggapan saya, satu, emang pendapatannya udah lebih dari 5 juta per bulan, yang kedua sudah memiliki berapa titik unit cabang yang sudah Untuk pendapatan menengah ke bawah sendirinya kan untuk biasanya kan di bawah itu ya, di bawah 10 juta ke bawah atau itu per bulannya seperti itu Pak. Itu dikategorikan masih menengah ke bawah. Kalau ke atas biasanya 20 juta ke atas itu udah menengah ke atas seperti itu. Usaha perumahan di rumah seperti kelontong, warungan, peternakan, pertanian. Iya, usaha di rumah. Anggota saya sendiri perlu sih Pak, soalnya ada beberapa yang mempunyai usaha, untuk usahanya sendiri ini banyak yang itu Pak, banyak yang ibaratnya dulu jaya, sekarang setelah terdampak pandemi ini kebanyakan ada yang bangkrut. Untuk mau memulai usahanya lagi itu butuh modal usaha yang lumayan besar gitu. Sangat perlu sekali. Didampingi dari segi kita bisa memberikan motivasi atau saran-saran usaha di musim seperti ini, bagusnya usaha yang bagaimana, seperti apa untuk meninjau kelanjutan perekonomian anggota. Oh perlu karena mitra tentunya di lembaga kita sendiri di Mitra Doafa, salah satu keunggulan kita ya pendampingan itu tadi sendiri. Jadi anggota yang mengakses ke pembiayaan ke kita sangat-sangat perlu didampingi. Dan jadi segi keuangan itu yang namanya usaha jangan dicampur, karena secara kebutuhan juga beda-beda, ada yang primer, ada yang sekunder seperti itu. Perlu sekali
karena pendampingan tersebut itu bisa mengarahkan anggota itu dalam menyalurkan dananya itu tuh tidak tidak salah gitu loh Pak. Nah, ketika ada pendampingan, maka kan pembiayaan itu bisa lebih terarahkan dan bisa mengembangkan usahanya lebih tepat aja gitu. Perlu ya, dibilang perlu Pak. Gitu. Untuk alasannya sendiri, soalnya anggota kan banyak di masa PPKM ini kan banyak pada ngeluh seperti itu, karena mau jualan takutnya digotong sama Satpol PP. Jadi untuk kita sendiri harus mendampingi dengan cara yang lain seperti jualan online. Kan nggak mungkin kalau jualan online di operasi Satpol PP seperti itu. Bilang ke anggota saya untuk PPKM ini, kebanyakan anggota saya kan bertani, juga ada yang berjualan seperti itu. Bisa motivasi untuk yang jualan, ya saya sarankan untuk berjualan online melalui aplikasi yang ada di medsos kayak Shopee atau Tokopedia. Itu kan juga bisa seperti itu, tinggal upload, kirim barang, foto. Yang jualan makanan juga bisa delivery melalui Gojek atau melalui Grab, itu kan bisa seperti itu. Usaha yang melalui Grab itu, jadi ibunya itu masak, difoto, tinggal dikirim sih ke pembeli seperti itu, dan alhamdulillah juga ada hasilnya seperti itu. Ya intinya sangat perlu, karena banyak masyarakat di tengah pandemi ini yang salah mengartikan modal. Ketika mendapat modal itu memang perlu pendampingan, jangan sampai satu salah sasaran, yang kedua salah kegunaan, sehingga nanti dengan harapan kalau ada pembinaan itu bisa mengarahkan anggota khususnya atau masyarakat yang sudah memegang modal itu betul-betul digunakan untuk mengembangkan usaha tersebut. Jadi sehingga next time bisa menjadikan ekonomi yang lebih baik lagi bagi para masyarakat, seperti itu. Ya semoga anggota Komida usahanya lancar. Pokoknya kalau usahanya lancar kan bekerjanya juga enak, terus angsurannya juga lancar. Perlu. Karena kalau didampingi kan anggota juga tahu mana bisa membedakan uang untuk usahanya dan mana uang untuk kepribadiannya sendiri. Ya. Harapan saya untuk UMKM Komida sendiri supaya lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan untuk akses mungkin bisa dipermudah lagi sehingga usaha permodalan UMKM ini tuh bisa menyeluruh gitu. Harapan saya ya semoga anggota Komida ini bisa mendapatkan bantuan dari UMKM itu untuk bisa membangkitkan usahanya lagi. Soalnya keterkaitan modal usaha yang diberikan dari UMKM itu mungkin bisa membantu usahanya bangkit lagi itu sih. Soalnya bisa terpengaruh buat angsurannya ke depannya bisa lebih baik lagi. Dan kedepannya usahanya semakin lancar, sesuai dengan harapan, tidak putus asa, apalagi di masa sulit ini pasti semua ini akan berakhir. Harapan saya tetap semangat, tetap berusaha, jangan pernah lelah ya, karena ini hanya cobaan semata. Nanti banyak hikmahnya yang bisa kita ambil seperti itu.